Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilisok Payani dari kelas Manajemen Dakwah semester 4 kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Konflik dalam Pandangan Islam. Langsung saja. Definisi manajemen dan konflik. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, asal katanya to manage yang artinya mengatur. Sementara dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai an-nizam atau tahzim yang artinya menyimpan sesuatu. Penempatan sesuatu pada tempatnya. Jadi secara bahasa, manajemen diartikan sebagai mengatur dan berpikir seseorang sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan sesuatu yang ada di sekitarnya, menjadikan selaras dan serasi satu dengan yang lainnya. B. Arti manajemen konflik. Ada dua dasar yang menyebabkan pentingnya manajemen konflik. Yang pertama yaitu dari sisi kedudukan manusia. Manusia berkedudukan sebagai khalifah di permukaan bumi, sementara konflik menjadi ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. 2. Dari sisi organisasi. Organisasi dibentuk karena memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam bentuk organisasi terdapat kesimpulan dan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Tujuan bersama dapat dicapai apabila sekelompok orang atau yang terlibat bersama-sama mencapai manakala semua kelompok dalam organisasi tersebut terlibat secara aktif. Selanjutnya yaitu pandangan konflik. Pandangan tentang konflik ada dua pandangan, yaitu pandangan yang pertama yaitu pandangan tradisional. Dalam pandangan ini, konflik adalah sesuatu yang negatif dan sebab itu harus dihilangkan atau dimusnahkan karena menjadi sumber terhambatnya kemajuan baik dalam masyarakat maupun dalam organisasi. Namun apa yang terjadi dalam konflik tidak pernah hilang dan penderitaan masyarakat semakin hari semakin parah. Ada mitos mengatakan bahwa yang berkembang tentang konflik menurut pandangan tradisional dalam organisasi antara lain yang pertama, adanya konflik sebagai pertanda manajer dinilai tidak konflik yang berkembang dalam unitnya. Yang kedua, konflik pertanda rendahnya perhatian terhadap organisasi. Yang ketiga, konflik negatif dan merusak semua orang. Jika ditanya apakah konflik atau pertentangan itu buruk, ya jelas. Biasanya konflik itu tergolong sudah dipastikan sebagian besar akan menjawab ya, akan menjawab bahwa konflik itu negatif dan merusak. Selanjutnya D, konflik bila dibiarkan akan reda dengan sendirinya. Tergantung konfliknya. Apabila sungguh keliru sebagai pandangan masyarakat, ini akan dan dibiarkan akan mereda dengan sendirinya. Namun apabila konflik itu membutuhkan penyelesaian, harus diselesaikan lebih cepat. Selanjutnya D yaitu konflik harus dipecahkan. Jika tidak akan menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. 2 yaitu pandangan modern. Menurut pandangan modern, konflik bukanlah merupakan suatu hal yang negatif ataupun buruk, namun dapat dipandang sebagai kompetisi antar individu ataupun antar kelompok. Menurut pandangan modern, melihat kenyataan tersebut, maka konflik dimaknai secara positif dan menimbulkan, yang pertama itu menimbulkan konstruktif. Pesaing yang bersifat konstruktif berarti akan menambahkan gairah kerjasama kelompok organisasi. Yang B yaitu perhatian penuh pada pencapaian tujuan organisasi jika dimaknai sebagai hal yang positif. Yang ketiga C, menciptakan kreativitas dan harmonisasi hubungan anggota organisasi. Tidak diingkari, konflik fungsional menjadi pemicu untuk menunjukkan kreativitas dan mempererat hubungan konflik. D. Konflik modern mengurangi gangguan psikologis. Hal positif lainnya dari konflik yang ada yang positif adalah untuk mengurangi ketegangan anggota organisasi dalam bekerja.
D. Yaitu sumber konflik. Mengingat konflik itu muncul secara tiba-tiba, maka konflik memiliki sumber kemunculan. Yang pertama yaitu egosentris. Simaklah sebagaimana kesombongan iblis yang tidak mau sujud pada Adam sebagaimana yang diperintahkan Allah. Itu salah satu contohnya egosentris ya. Yang kedua yaitu fitnah, menuduh pihak lain tanpa dasar adalah fitnah. Misalnya terjadi konflik antara pihak dan pihak B karena salah satu dari mereka ada yang menuduh tanpa dasar. Yang ketiga itu perubahan lingkungan. Biasanya perubahan lingkungan ini dapat menjadi sumber munculnya fitnah disebabkan oleh perbedaan watak dan mental individu masing-masing. Yang keempat adalah saluran komunikasi. Apabila berkata miscommunication, yang artinya komunikasi mereka sesama anggota organisasi tidak berjalan dengan baik atau kekurangan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu adalah kesenjangan sosial. Sumber konflik ini biasanya terjadi karena kesenjangan sosial di antara pihak kaya dan pihak yang miskin. Selanjutnya adalah perlakuan tidak adil di dalam organisasi. Terkadang ada yang pihak, misalnya ibarat kata kesenjangan sosial tadi ya, apabila kelompok A, pihak yang kaya mendapatkan perlakuan yang baik dan pihak B yang miskin tidak mendapatkan perlakuan yang baik atau kurang baik. Baiklah, kesimpulan dari makalah yang dapat saya sampaikan tadi adalah konflik merupakan ketetapan dari Allah untuk umat manusia karena sejak diciptakan manusia sudah mendapatkan konflik dengan iblis. Konflik pertama membawa korban penumpahan darah terhadap anak Adam yaitu Habil yang dibunuh oleh Kabil. Sebab itu konflik tetap akan ada sampai hari kiamat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.